Ada satu lagi pertanyaan, Pak Munif, saya ini masih bingung. Apa sih hubungannya bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, sampai jadi profesi? Itu benang merahnya bagaimana sih Pak Munif? Jadi begini, satu persatu dulu. Bakat itu apa sih? Bakat adalah aktivitas yang disukai, yang berasal dari dalam diri anak kita, misalkan internal, berupa potensi bawaan sejak lahir. Bakat itu bisa muncul, bisa tidak, tergantung stimulus lingkungannya. Faktanya, bakat itu adalah aktivitas yang disukai tadi, kalau dilakukan terus-menerus akan memunculkan sebuah kemampuan yang khas. Itu bakat. Contohnya, anak kita suka mencoret-coret. Itu kalau dilakukan terus akan berujung pada kemampuan menggambar, mendesain, dan lain-lain. Itu bakat. Tapi anak kita yang suka makan, suka tidur, itu bukan bakat. Karena kalau aktivitas yang disukai itu dilakukan terus-menerus, tidak memunculkan kemampuan yang khas. Sedangkan minat adalah aktivitas yang disukai, namun berasal dari pengaruh luar, dari eksternal, dari orang tua, dari sekolah. Jadi sebenarnya dua pihak ini, orang tua dan sekolah, punya peluang untuk mewarnai anak dan siswanya dengan minat, berupa tantangan-tantangan. Jika bakat bertemu dengan minat, itu namanya passion. Ini luar biasa. Nah, jadi itu bakat dan minat. Lalu kemampuan ini apa? Kemampuan ini yang tadi sebagai unsur-unsur dari bakat adalah berbagai kesanggupan, ketangkasan, dan kecakapan melakukan sesuatu. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 ranah besar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebenarnya pengelompokan ini berdasar pada hasil akhir dari berbagai kemampuan tersebut. Jadi ada kemampuan yang hasil akhirnya berupa sikap, tentunya sikap positif, berupa pengetahuan dan keterampilan. Itu kemampuan. Sedangkan kecerdasan adalah kondisi seseorang yang memiliki beberapa kemampuan inti yang terangkai dan bekerja sama satu dengan yang lain. Misalnya, seseorang yang dikatakan punya kecerdasan bahasa jika orang tersebut mempunyai rangkaian kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, atau mengingat. Rangkaian kemampuan ini bekerja sama secara dinamis dan tidak harus semua kemampuan maksimal dimiliki oleh seseorang. Sedangkan terakhir, profesi adalah pekerjaan sebenarnya yang bersifat keahlian. Jadi ada kata-kata ahli di profesi. Nah, keahlian ini harus ditunjang oleh studi intelektual, pelatihan-pelatihan khusus, dan tanggung jawab. Contoh, dokter, guru, dan lain-lain. Profesi terkadang membutuhkan